wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bone dari kelompok 1 akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 praktik coaching dengan alur Tirta dalam supervisi akademik. Saya Andi Helviana Hasan dari SMA Negeri 1 Bone selaku supervisor. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Wirma dari SMA Negeri 3 Bone selaku coach. Dan saya Satriana dari SMP Negeri 6 Sibuluwe selaku koci. Dan saya Sabrianti dari SD Impres 675 Cinendung selaku pengamat. Berikut ini terkait seorang guru yang merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang kurang fokus saat kegiatan belajar berlangsung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wirma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Ibu Andi Evi. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Oh iya, Bu Wirma, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya, Ibu. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Ibu Wirma. Boleh, Bu? Boleh, Ibu. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coach. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nantinya juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya akan disampaikan. Dan jangan lupa juga Ibu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan ya Bu. Boleh Ibu? Iya, Bu, silahkan boleh. Yang pertama, potensi apa yang ingin Ibu Wirma kembangkan dalam proses coaching ini? Potensi yang saya akan kembangkan dalam proses coaching ini, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga itu kehadiran penuh, Ibu. Mungkin hanya itu yang akan saya kembangkan. Baik, jadi Ibu Wirma ingin mengembangkan 3 kompetensi ya, inti ya Ibu ya, terdiri dari kehadiran penuh, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, di antara ketiganya kira-kira yang mana yang paling spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang akan Ibu lakukan observasi? Yang akan saya lakukan yang paling spesifik nantinya itu ada 2 Bu, yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee nantinya. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu Iya. kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, kira-kira Ibu indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Kalau indikator ketercapaiannya dari proses coaching nantinya, saya ingin coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Saya juga ingin coachee tersebut dapat mengetahui cara-cara bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkahnya. Mungkin seperti itu Bu yang akan saya indikator ketercapaiannya. Baik, jadi Ibu indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu? Iya, Ibu.
Baik Ibu Irma, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu. Iya, Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu Irma, silahkan Ibu melakukan proses coachingnya. Assalamualaikum Ibu Wirma, apa kabar nih? Waalaikumsalam Ibu Satriana. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Bagaimana Alha- kabarnya? Alhamdulillah Bu, sedikit baik. Kalau eh, Ibu Wirma sendiri? Alhamdulillah baik, Ibu. Oh iya Bu, apakah Ibu Wirma punya waktu? Tentu saja, Ibu. Ada apa ya, Bu? Ini Bu, saya sedikit punya permasalahan nih di sekolah. Saya ingin bicara bicara dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? Tentu saja, Bu Satriana. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang akan Ibu harapkan kira-kira? Ya nih Bu, saya berharap ke depannya mendapatkan solusi dari apa yang saya alami sekarang ini, Bu. Oh, begitu ya, Bu Satriana. Tentu saja boleh, Bu. Malah saya merasa senang jika berbagi dengan Ibu. Oh ya, kalau boleh tahu, permasalahan Ibu seperti apa ya, Bu? Iya Bu, permasalahan saya ini terjadi di dalam kelas saya, Ibu, yang berdampak terhadap murid-murid saya di kelas. Oh, begitu ya, Bu, dengan murid-muridnya. Kalau boleh tahu, Bu, permasalahan dengan murid-muridnya yang seperti apa itu, Bu? Begini Bu, di dalam kelas saya memahami pelajaran yang saya sampaikan. Begitu ya, Bu. Kira-kira penyebab dari beberapa murid itu sehingga dia bisa mengalami kesulitan dalam memahami pelajarannya Ibu itu eh, kenapa ya, Bu? Iya nih Bu, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan. Oh, begitu ya. Ada beberapa faktor. Mungkin bisa Ibu jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, Bu? Iya nih Bu, sebenarnya saya sudah tanyakan kepada anak tersebut dan juga menjawab anak tersebut ternyata belum sarapan di rumah. Setiap dia mau ke sekolah dia sebenarnya tidak sarapan. Dan ada juga anak yang saya tanyakan karena memang mereka kurang memiliki pemahaman. Artinya pemahaman mereka terhadap pelajaran itu masih lambat, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Berarti faktor penyebabnya itu ada murid yang tidak sarapan sebelum mereka berangkat ke sekolah dan memang ada murid yang daya serapnya lambat dalam pembelajaran Ibu. Oke, jadi sebenarnya dari permasalahan ini seberapa besar harapan Ibu terhadap murid-murid Ibu itu dan dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya sih Bu, setidaknya anak-anak itu di dalam kelas setelah saya membahas pembelajaran itu mereka paham dengan menjawab pertanyaan saya untuk fokus uh, dan tidak hanya seperti dia melamun atau hanya mengangguk-angguk saja Bu. Iya ya Bu, paling tidak memberikan respon yang baik itu respon yang positif terhadap pembelajaran. Baik Ibu, setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, kira-kira
apa langkah-langkah yang akan Ibu ambil nantinya untuk mengatasinya kira-kira? Ini Bu, terpikir oleh saya ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama yaitu saya akan lakukan eh, tanyakan terlebih dahulu kenapa dia tidak sarapan, dan saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting yang akan dilakukan di rumah dulu sebelum ke sekolah setiap paginya. Dan untuk anak yang tidak memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikan bimbingan yang lebih dari teman-teman yang lainnya. Oh ya Bu, dan terlebih lagi saya akan mungkin memberikan berkolaborasi dengan orang tua mereka di rumah dan menanyakan kepada orang tua tersebut bahwa sarapan itu penting apabila anak-anak kita sudah sampai di sekolah. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik Ibu, sepertinya itu rencana yang sangat bagus ya menurut saya. Kalau pada murid yang tidak sarapan itu, kemudian untuk murid yang agak lambat atau lemah itu Ibu akan memberikan bimbingan yang agak lebih ya. Menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan nantinya, Ibu? Oh ya Bu, bimbingan yang saya akan berikan itu berupa latihan-latihan soal tentang pemahaman yang dipelajari tadi, kemudian eh, mungkin akan memberikan waktu yang lebih setelah pelajaran selesai, atau mungkin setelah pelajaran telah usai, mungkin saya akan memberikan pembelajaran yang lebih. Mungkin seperti itu, Ibu. Oh iya Ibu, tentunya eh, bimbingan ini tidak mengganggu aktivitas ke teman-teman yang lain ya Bu. Bisa di jam pulang sekolah. Saya kira itu sangat bagus Ibu. Eh, Kemudian kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini, apakah apa yang akan Ibu terapkan nantinya? Oke Bu, untuk komitmen saya tentunya saya akan melakukan bimbingan ini secara terus-menerus atau secara kontinu sampai memang melihat perubahan yang terjadi pada murid-murid saya itu, Bu. Oke oke Ibu. Terus maaf ya Bu, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu itu? Oke Bu, untuk menjaga komitmen saya ini mungkin saya akan melibatkan seluruh warga sekolah, tentu saja dengan kepala sekolah yang akan membantu saya, kemudian juga mungkin dengan orang tua yang saya ajak kerjasama, kemudian tentu saja juga bersama rekan sejawat Ibu di sekolah. Ya, tentunya saling berkolaborasi ya Bu untuk hasil yang lebih baik. Kemudian Ibu, bagaimana kira-kira tindak lanjutnya nanti yang akan Ibu lakukan ke depannya nanti? Ibu, untuk mengenai tindak lanjut Ibu, mungkin saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan itu, Ibu. Mungkin seperti itu, Ibu, komitmen saya. Oke, bagus sekali ya rencana Ibu. Berarti untuk kedepannya itu agar murid lebih dapat fokus dalam memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan itu, eh, tentunya tadi Ibu akan menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua atau wali. Kemudian Ibu akan memberikan bimbingan yang lebih lagi pada siswa yang membutuhkan. Begitu ya Bu. Baik Ibu, dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu sekarang? Iya Bu, nih Alhamdulillah sedikit lega Ibu karena sudah berbagi cerita dengan Ibu, mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan yang terjadi di kelas saya Ibu. Mungkin seperti itu Ibu. Alhamdulillah kalau begitu Bu Satriana. Ini saya rasa juga perbincangannya sungguh luar biasa dan saya harap nantinya Ibu Satriana mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadinya. Tentunya dengan penuh semangat ya Bu. Iya Bu, insya Allah Bu, saya akan bersemangat untuk membimbing murid-murid saya ya Bu di sekolah. Insya Allah Ibu. Amin, amin. Baik, Bu Satriana,
Kira-kira masih ada hal lain yang ingin dibicarakan, Ibu? Untuk hal lain Ibu, saya kira sudah cukup Ibu Irma untuk masalah saya. Baik, Bu. Terima Oke, kasih Ibu atas bimbingan dan waktunya yang sudah diberikan kepada saya Ibu. sama-sama Ibu Satriana. Baik, Bu. Kalau begitu saya mohon pamit dulu ya. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Wirma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Satriana. Baik Ibu Irma, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar Ibu? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Ibu Andi Evi. Terima kasih. Sama-sama Bu Irma, Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Irma. Iya, Bu, silahkan. Pertanyaan pertama Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terima kasih, Bu. Tadi selama coaching itu saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu yang pertama saya menanyakan tujuan, identifikasi masalahnya apa, dan kemudian rencana aksinya seperti apa dan tanggung jawabnya bagaimana. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tadi itu uh, untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik, jadi Ibu Irma sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Yang sesuai dengan apa yang saya amati juga ada beberapa catatan. Ibu Wirma tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, mengidentifikasi permasalahan yang ada pada Koci. Kemudian Ibu Wirma juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan Ibu Wirma sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Baik, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci. Artinya di situ Ibu Wirma sudah ada kesadaran penuh, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, luar biasa Ibu apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya Ibu Irma, satu pertanyaan lagi boleh Ibu? Boleh, Bu, silahkan. Jadi untuk kedepannya Ibu, potensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Sepertinya kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya, saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching kedepannya nanti selanjutnya menjadi lebih baik lagi, Bu. Baik Ibu Irma, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi, melakukan proses coaching dengan alur tirta. Nah, Ibu, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Andevi. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Iya, demikianlah tugas dari kelompok 1 demonstrasi konseptual modul 2.3 praktik coaching dengan alur Tirta dalam supervisi akademik. Saya Andi Helviana Hasan dan Saya Wirma. Dan saya Satriana. Dan saya Sabrianti.
Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.